Pada materi ini, kami kelompok 1 akan membahas tentang awal kemunculan gereja dan kekristenan yang tidak lepas dari konteks Helenis, Yahudi, dan juga Romawi. Ketiga konteks ini akan menjadi latar belakang dan yang menjadi pengaruh dalam corak gereja, ajaran, organisasi, dan kebaktian. Perkembangan pada saat itu tidaklah mudah dan juga ditemukan tantangan-tantangan tersendiri seperti pengaruh kekaisaran, pengaruh dari sekte-sekte Yahudi, dan juga pengaruh dari agama-agama timur. Kami kelompok 1 akan membahas tentang tantangan pada masa itu dan kejadian seperti apa pada masa itu yang menghalang dan juga menghambat perkembangan gereja pada saat itu. Sehingga materi ini menjadi pemahaman awal bagi kita semua untuk kemudian lanjut kepada pemahaman tentang gereja Katolik Roma. Bab pertama, dunia Helenis pada awal sejarah gereja. Yang pertama, keadaan secara lahiriah. Awal sejarah gereja dimulai pada zaman pemerintahan Kekaisaran Romawi berada pada puncak pemerintahannya yang didukung oleh pembangunan lalu lintas dan juga aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Romawi dan daerah sekitarnya. Hal ini pula yang menjadi tanda persatuan dan hubungan yang erat yang terjalin pada bangsa-bangsa tersebut. Bahasa yang mereka gunakan sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Yunani atau bahasa Koine. Dari pembangunan lalu lintas yang pesat serta perdagangan yang terjadi, hal ini yang menjadi dukungan yang baik bagi Paulus untuk menyebarkan Injil kebenaran kepada orang-orang yang ia temui. Keadaan secara batiniah. Walaupun nampaknya persatuan dan hubungan yang erat dari luar begitu terlihat dalam hubungan bangsa-bangsa Romawi dan daerah sekitarnya, namun nyatanya mereka masih memelihara adat istiadatnya masing-masing. Dan perlu diketahui juga bahwa agama Yahudi Romawi tidak begitu diterima oleh penduduk bangsa pada saat itu. Kekosongan dari dalam diri mereka akan kebutuhan rohani khususnya, sangat mereka perlukan pada saat itu oleh karena pengaruh-pengaruh yang terjadi. Karena perilaku-perilaku buruk yang nampak membuat mereka menginginkan sesuatu yang bisa memuaskan kebutuhan rohani mereka. Oleh karena itu pula mereka mulai memandang kepada agama-agama timur. Yang ketiga yaitu pengaruh agama-agama timur. Agama timur merupakan agama yang menunjuk pada agama yang berasal dari Timur India, Cina, Jepang, dan Asia Tenggara. Dalam ajaran agama timur tidak lepas dari kebajikan dan menjanjikan sebuah kelepasan bagi keinginan manusia untuk melalui kesukaran dalam hidupnya. Dan tujuan dari agama timur ini yaitu beraskese, artinya menahan diri dari hawa nafsu dan juga memilih untuk melakukan upacara dan ritual-ritual dalam mencapai kemenangan hidup dari maut atau dosa. Setiap agama tentu mengajarkan tentang kebajikan dalam menuju keselamatan walaupun memiliki jalan yang berbeda-beda. Jadi tidak heran tentang dewa-dewa agama timur disamakan saja. Dan agama timur diyakini bahwa mereka memiliki keyakinan panteisme dan juga dualisme, di mana mereka mempercayai bahwa dunia dengan segala isinya, manusia dan alam memiliki zat ilahi. Dan oleh karena itu mereka meyakini bahwa zat ilahi itu dia tidak memiliki kepribadian. Dan hal ini juga merupakan tantangan bagi perkembangan atau permulaan gereja pada saat itu. Penyembahan kepada kaisar. Jadi pada tahun 325 sebelum Masehi, bangsa Romawi melihat seorang kaisar itu sebagai seorang yang sangat penting, sehingga apapun yang diperintahkan oleh kaisar harus dipatuhi. Penyembahan pada kaisar pada saat itu dianggap sangat penting atau sesuatu yang sangat bersifat kuadratif atau yang bersifat alamiah. Jadi penyembahan kepada kaisar itu merupakan suatu kewajiban. Kaisar juga dianggap sebagai anak ilah dan Tuhan. Pada awalnya hanya untuk kaisar yang sudah meninggal. Namun kemudian negara menuntut korban bagi kaisar yang masih hidup dari semua penduduk. Ini merupakan bukti dari kesetiaan kepada kepala negara. Dan yang tidak menyembah kaisar akan dianggap sebagai musuh
negara. Nah, hal inilah yang merupakan titik besar perbedaan antara pemerintah Romawi dan juga gereja Kristen. Mengenai ilmu filsafat, berdasarkan Kisah Para Rasul 17 ayat 18, pada saat gereja memasuki zaman Helenisme, ada beberapa golongan ahli filsafat. Contohnya, golongan Stoa dan golongan Epikurus. Helenisme merupakan zaman peralihan dari Yunani kuno ke abad pertengahan sebelum masuknya agama Kristen, zaman di mana jatuhnya peradaban Yunani. Sebenarnya ajaran dari golongan Stoa dan juga golongan Epikurus ini berbeda, namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mereka ingin membarui hidup kesusilaan supaya manusia dapat hidup bahagia dan senang dengan mengusahakan sikap dan perbuatan yang baik. Juga ada beberapa yang mengajarkan mengenai filsafat moralistis, yaitu Seneca atau guru Kaisar Nero, Epictetus, dan juga Kaisar Marcus Aurelius. Dan semenjak abad kedua, orang-orang di barat juga mempelajari mengenai filsafat kafir yang disampaikan oleh Plato. Selanjutnya pembahasan bab 2 mengenai kaum Yahudi, yang dimana gereja hadir tengah-tengah bangsa Yahudi, yang menunjukkan pekabaran untuk orang-orang Yahudi yang saat itu dalam masa perserakan. Dan karena itu kita akan membahas dan memulaikan tentang keadaan kaum Yahudi di saat itu. Di saat gereja Kristen hadir, Palestina ada di bawah kepemimpinan Romawi. Di beberapa daerah di Palestina dipimpin oleh orang-orang Romawi. Di luar dari pengawasan Romawi atau di lapangan agama, bangsa Yahudi berhak dan bebas untuk menyembah Allahnya menurut hukum-hukum Tauratnya. Pusat agama dari Yahudi adalah Bait Allah yang ada di Yerusalem. Banyak dari mereka yang tidak dapat berbakti ke sana, dan oleh sebab itu mereka dibuatkan rumah-rumah ibadat atau lebih dikenal dengan sinagoge yang dipimpin oleh ahli Taurat yang ternyata lebih berkuasa dibanding para imam. Harapan akan kedatangan Mesias. Yang dimaksudkan di sini adalah datangnya pertolongan dan uluran tangan kepada mereka di masa itu dikala mereka ada di bawah tindasan dan kuasa dari bangsa kafir. Ketiga, hal melakukan Taurat. Saat itu, kaum Yahudi sangat merindukan kedatangan Mesias sehingga mereka berusaha untuk melakukan Taurat dengan keyakinan bahwa Tuhan akan membalasnya. Namun, kesalehan mereka hanya terlihat pada kelakuan, tetapi tidak dengan hati mereka. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kaum Yahudi, karena adanya ajaran kafir yang membuat mereka untuk tidak melakukan Taurat. Diaspora. Setelah pembuangan di Babel, bangsa Yahudi hidup berserakan atau dalam diaspora. Mereka hidup dan tinggal di berbagai negara. Meskipun hidup secara terpisah, mereka tetap setia kepada agamanya. Selama masa diaspora ini, mereka menggunakan bahasa Yunani atau Koine, karena mereka sudah lupa akan bahasa Ibrani. Pengaruh Yahudi. Yahudi adalah agama yang sudah cukup lama sebelum kekristenan, dimulai sejak zaman Musa mendapatkan 2 loh batu dari Tuhan yang berisi 10 dasatita yang terbagi 2, yaitu dasatita ke-1 sampai ke-5 adalah hubungan Allah dengan manusia, sedangkan dasatita ke-6 sampai dengan 10 adalah hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Dan dari 10 dasatita itu sudah menjadi 613 hukum Allah dalam agama Yahudi yang dibuat oleh para ahli Taurat atau para tua-tua. Banyak dulu orang non-Yahudi yang sangat membenci Yahudi, di mana orang Yahudi atau umat Yahudi terkesan sombong dan merasa dia adalah umat pilihan Allah. Tetapi banyak orang non-Yahudi juga yang lambat laun ingin memeluk agama Yahudi karena agama Yahudi memiliki hukum yang terstruktural di dalam hukum Taurat mereka. Ada istilah proselit. Di dalam istilah proselit itu artinya adalah perantara antara agama Yahudi dan agama yang dianut oleh para rasul, yaitu Kristen. Yang keenam, Philo dari Alexandria. Alexandria sendiri adalah seorang filsuf Yahudi yang berusaha mencocokkan ajaran Perjanjian Lama dengan filsafat Yunani dari Plato dan Stoa. Kehadirannya saat itu menjadi tantangan bagi orang Kristen karena ia mengatakan bahwa Alkitab itu hanya cerita biasa
dan kita tidak perlu mengimaninya. Hal ini membuat para pemimpin gereja Kristen berusaha meniru ajarannya dan mencocokkannya dengan filsafat kafir. Mengenai keadaan sidang saat itu, gereja atau jemaat mula-mula itu terlahir ketika terjadinya keturunan Roh Kudus atau yang biasa kita kenal dengan pesta Pentakosta. Murid-murid Yesus pada saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mereka berani bersaksi dan juga memberitakan tentang kelepasan-kelepasan yang dikaruniakan Tuhan kepada dunia. Dan pada saat itulah jemaat-jemaat kecil mulai terbentuk karena orang-orang mulai menyambut Injil dan mulai percaya kepada Yesus. Keadaan pada saat itu sama seperti keadaan mazhab Yahudi, karena sebelumnya mereka pun masih mengunjungi bait Allah dan juga rumah-rumah ibadat, dan mereka juga masih taat kepada Taurat Musa. Permulaan sejarah gereja dapat kita pelajari dari kitab Rasul-Rasul di mana mereka menggambarkan keadaan kehidupan jemaat mula-mula yang pada saat itu hidup rukun dan dalam suasana berbahagia dan bergembira. Kita juga dapat mengambil contoh yang baik dari keadaan kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu karena mereka itu hidup dalam cinta kasih serta kegiatan dan kerajinan mereka. Namun kita tidak boleh melupakan bahwa jemaat mula-mula juga merupakan manusia biasa yang tak luput dari dosa, sama seperti kita. Jadi jemaat mula-mula pada saat itu juga masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Walaupun mereka sudah mengalami keturunan Roh Kudus, namun mereka tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Contoh yang bisa dapat kita lihat adalah dari kisah Ananias dan Safira yang terdapat pada Kisah Para Rasul 5, di mana mereka berdua itu bersekongkol untuk mendustai Roh Kudus, di mana hasil dari penjualan tanah mereka berikan di kaki Rasul, namun tidak sepenuhnya mereka berikan. Jadi mereka membagi dua dari hasil penjualan tanah itu. Akibat dari Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus itulah maka mereka berdua mati di hadapan kaki Rasul. Nah, dari contoh tersebut dapat kita pahami bahwa kekudusan dan kesucian tidak dapat dilihat dari cerminan diri jemaat itu sendiri. Namun kekudusan dan kesucian hanya bisa dilihat dari Tuhan kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sidang pertama bersifat komunis. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu komunis. Komunis adalah paham atau ideologi yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya menjadi hak milik bersama. Nah, pada saat itu ada beberapa orang yang mengatakan bahwa jemaat mula-mula itu bersifat komunis karena berhubungan dengan penjualan harta benda yang hasilnya dibagikan di antara sesama mereka sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Nah, dapat dilihat pada Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Akan tetapi hal tersebut bukanlah komunisme karena hal tersebut tidak diatur secara resmi dan tidak ada lagi penambahan hak masing-masing anggota untuk memiliki harta benda sehingga hak-hak mereka tidak dirampas. Dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul 5 ayat 4. Karunia-karunia yang dimaksudkan di sini adalah karunia roh, seperti dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Karunia roh yang diberikan adalah kuasa untuk mengadakan mukjizat atau bernubuat, serta karunia yang diberikan kepada seseorang untuk dapat berkata-kata menggunakan bahasa roh dan kepada seorang yang lain untuk dapat menafsirkan bahasa roh tersebut. Tetapi di dalam 1 Korintus 14 ayat 19 dikatakan bahwa lebih baik menggunakan bahasa yang dimengerti oleh banyak orang daripada menggunakan bahasa roh yang tidak dapat diartikan dan dimengerti oleh banyak orang. Yang menjauhkan dari keyahudian. Di dalam Matius 5 ayat 38 disebutkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu adalah salah satu hukum Yahudi yang sangat kontradiktif dengan hukum kasih Kristus. Di mana di sini para Sanhedrin, tua-tua dan para ahli Taurat memainkan kedok Taurat atau menggunakan Taurat sebagai tameng mereka untuk mengatur orang-orang. Tetapi tidak berlaku lagi ketika penyaliban dan pembunuhan Tuhan Yesus Kristus dan pembunuhan martir Stefanus, di mana gereja ingin memisahkan dari ajaran keyahudian ini atau esensi yang tidak sesuai dengan hukum kasih Kristus, di mana mereka memulainya dengan
pembaptisan perwira Romawi yaitu Cornelius, dan pengutusan Paulus dan Barnabas ke orang non-Yahudi, di mana gereja ingin ingin memisahkan dengan hukum-hukum Yahudi atau batas-batas Yahudi dan Taurat. Pertikaian pada saat itu terjadi antara jemaat muda orang kafir dan jemaat induk Yerusalem. Pada saat itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa hanya iman yang dapat menyelamatkan seseorang, sehingga mereka tidak perlu melakukan tuntutan Taurat, yaitu sunat, untuk menjadi seseorang yang mempercayai Injil. Yang terakhir, kemunduran jemaat Yerusalem. Jemaat Yerusalem mulai mengalami kemunduran karena gereja barat mengalami peningkatan yang sangat pesat. Akibatnya, jemaat Yerusalem meninggalkan kota dengan tuntutan sebagai penyesat karena ajaran Rasul Paulus bahwa Yesus Kristus dilahirkan oleh seorang perawan Maria. Ada juga jemaat Yunani yang menentang ajaran Rasul Paulus saat itu. Simpulan, penyebaran atau pekabaran Injil yang menjadi awal mulanya sejarah gereja bisa dilakukan oleh karena pembangunan dan lalu lintas perdagangan yang pesat oleh bangsa Romawi. Itu menjadi jalinan atau pintu untuk para pemberi-pemberi pengaruh, contoh pengaruh agama-agama timur, penyembahan kepada kaisar, pengaruh ilmu filsafat, dan pengaruh kaum Yahudi yang menjadi tantangan tersendiri bagi para rasul dalam menyebarkan Injil pada saat itu dan sampai saat ini. Jemaat mula-mula yaitu adalah orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi banyak orang juga yang mundur pada saat itu karena memiliki perbedaan dalam pemikirannya tentang memahami apa itu Kristus atau Yesus. Terima kasih. Tanggapan kritis. Kelompok kami menemukan beberapa tanggapan atau materi terlepas dari penjelasan pengaruh-pengaruh agama timur, kekaisaran, dan ilmu filsafat yang mencoba mempengaruhi dan memberikan pengertian tentang kekristenan. Hukum Taurat yang digunakan sebagai penekanan kekuasaan, contohnya adalah pemberian uang atau persembahan kepada Bait Allah yang sangat bertentangan dengan pemberitaan Injil. Di sini ini menjadi tantangan bagi para pemberita Injil yang saat itu orang belum mengerti hal tentang itu, belum memahami hal tentang itu. Contohnya adalah kita ambil satu adalah peristiwa Ananias dan Safira yang saat itu terjadi dan masih terjadi sampai saat ini.